GRC, Government, Risk Management, and Compliance bersama dengan saya, Dr. Diopri Handoko Putra. Oleh-oleh ini dapat diakses di YouTube maupun di podcast dengan alamat dioprihp.podomatic.com. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai contoh pemodelan GRC. Pada kolom keterangan nanti ada beberapa materi yang bisa diunduh untuk melengkapi pemahaman pada perkuliahan ini. Jika ditanya model apa yang harus digunakan untuk mengelola IT, maka jawabnya tergantung dari dua hal. Menurut Gartner, hal yang pertama adalah cakupan relevansi dari IT, yaitu apakah cakupannya spesifik atau umum atau keseluruhan yang akan dikelola. Yang kedua adalah tingkat kedalaman pengelolaan. Apakah sangat tinggi detailnya atau cukup atau tidak terlalu detail. Jika dibagi menjadi 4 zona, ternyata model pola transformasi hanya ada pada zona relevansi spesifik dan rendah detailnya, zona tengah-tengah yaitu cakupan relevansi yang umum dan detail yang moderat atau cukup, serta zona terakhir yaitu cakupan relevansi yang menyeluruh, holistik, dengan detail yang tinggi. Zona pertama dengan cakupan relevansi spesifik dan detail yang rendah terisi oleh model TCO, Total Cost Ownership, ITIL, dan CMMI. Dengan zona dengan cakupan relevansi umum dan kedalaman detail yang moderat atau cukup terisi oleh COVID dan PCMMI. Dengan zona ketiga yang detailnya tinggi dan holistik menyeluruh yang merupakan model-model transformasi yang berat adalah model dengan Six Sigma, ISO 9000, Malcolm Baldrige, dan Scorecard. Setiap level pengolahan IT sering dinyatakan dengan maturitas. Semakin tinggi maturitasnya, berarti pengolahan IT-nya sudah sangat baik. Komponen pengelolaan dan auditnya sudah terorganisasi dengan baik. Namun, pencapaian setiap maturitas membutuhkan waktu, sehingga waktu pengolahan dan auditnya harus menyesuaikan. Berdasarkan level maturitas dan waktunya dapat disederhanakan menjadi model-model transformasi dengan level maturitas yang rendah dan waktu pencapaian maturitas yang rendah adalah model ITIL. Perencanaan tidak memerlukan roadmap yang panjang, sedangkan model-model yang memerlukan waktu yang sangat lama dengan level maturitas yang banyak, misalkan model Ateris dari COSO dan VAL IT. COVID termasuk model transformasi dengan level maturitas yang banyak dari 0 sampai 5, sehingga untuk roadmap jangka menengah dan pendek sering digunakan model ITIL. Sedangkan untuk roadmap IT jangka menengah sering digunakan CMMI dan COVID. Untuk roadmap jangka panjang digunakan ITRIS dan VAL IT. Model transformasi tersebut menjadi sumber kontrol dari dan dokumen kunci. COVID 5.0 untuk tata kelola IT, ITIL, untuk manajemen layanan, NIST, dan ISO IEC keluarga 27000 untuk kontrol keamanan informasi. PMBOK untuk kontrol manajemen proyek, TOGAF untuk arsitektur enterprise, dan kontrol-kontrol lain dari standar yang ditetapkan di suatu perusahaan. Sedangkan untuk penilaian kinerja atau audit dapat kembali digunakan kakak kerja COVID dari ISAKA, SIT dari ISAKA, kakak kerja OCTAV yaitu Operational Critical Threat Asset and Vulnerability Evaluation dari Carnegie Mellon, atau menggunakan model konvensional seperti COSO 2 dan BESAL 2. Untuk pengukuran dan tindakan yang berupa penetapan misi perbaikan, bisa mempergunakan Balance Scorecard dari Balance Scorecard Institute. Contoh pemanfaatan GRC, komponen G yaitu governance bisa mempergunakan COVID, komponen R yaitu risk mempergunakan COSO, sedang komponen C atau compliance-nya mempergunakan Sarbanes-Oxley atau SOX. Jika ditanya apakah cukup mempergunakan satu tool saja di dalam implementasi GRC, maka jawabnya tidak cukup. Mengapa? Seperti kita lihat bahwa COVID menepati pada model transformasi yang cakupannya bersifat umum dan kedalamannya juga sekadar cukup. Sehingga untuk itu perlu model-model yang lebih menyeluruh dan lebih dalam pengkajiannya.
Juga perlu dilengkapi dengan komponen R dan C, dalam hal ini adalah COSO dan Saban Oxley. Pada slide ke depan kita akan lihat bagaimana proses penggabungan ketiga model ini atau ketiga kerangka kerja ini. COBIT menjadi dasar dari tata kelola IT. Untuk komponen risiko dalam COBIT dipertajam muatan dari COSO. Untuk komponen kepatuhan dilengkapi oleh Saban Oxley berupa masukan muatan finansial dan pengawasan. Saban Oxley termasuk PCAOB, yaitu perusahaan pemerintah yang memberikan standar pengawasan akuntansi publik. Sebagai contoh dari sisi finansial, Sarbok atau Saban Oxley mempertajam sisi kelengkapan, sisi informasi, akurasi, validitas, pentingnya otorisasi, dan pengelompaan kepentingan data. Sedangkan dari sisi pengawasan publik, Sarbok mempertajam dari sisi kepatuhan dalam syarat-syarat mengembangkan program, perubahan program, operasi, dan aksesibilitas terhadap program dan data. Dari sisi risiko, COSO mempertajam aset-aset yang perlu untuk dikontrol, penilaian risiko, dan monitoring kinerja ICT. Berikut ini adalah roadmap gabungan antara COSO dan Saban Oxley yang kita sebut dengan C-SOC roadmap. SOC roadmap terdiri dari 6 tahapan roadmap. Tahapan pertama adalah perencanaan dan penentuan cakupan kontrol IT. Tahap kedua adalah penilaian risiko IT, yaitu untuk menilai kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya akibat kesalahan finansial atau fraud. Tahap ketiga adalah penentuan dokumen dari kontrol aplikasi dan kontrol umum. Tahap keempat adalah evaluasi desain kontrol dan efektivitas operasional. Tahap kelima adalah perbaikan dan prioritas. Tahap keenam adalah membangun kelanggengan atau sustainabilitas. Berikut adalah model penggabungan COBIT dengan SOC roadmap. Mungkin bagi pemirsa yang menggunakan podcast tidak dapat melihat, gambar ini merupakan gambar suatu piramida. Dengan bagian dasarnya adalah COBIT, sedangkan bagian atas piramidanya adalah COSO. COBIT sebagai kerangka dasar yang menetapkan infrastruktur dari IT dan kontrol aplikasi umum. Level proyek tingkat 0 berada di puncak manajemen. COBIT dari sisi proyek sistem informasi berada di dua level, yaitu level kontrol aplikasi umum dan level kontrol komputer umum. Kegiatan dalam kontrol aplikasi umum seperti pengembangan sistem, kontrol perubahan, pemulihan data, manajemen basis data, dan pemrograman keamanan. Sedangkan pada level kontrol komputer umum menangani manajemen perubahan dan konfigurasi, administrasi jaringan, administrasi keamanan, operasi pusat data, administrasi basis data, dan administrasi operating system. CISOC berada pada dua level puncak, yaitu level 0 mengenai kontrol entitas dan level 1, level penjaminan finansial yang disebut kontrol aplikasi otomatis, yang berisi pertama kegiatan validasi data, pengecekan dan rekonsiliasi keluaran, kedua kontrol antarmuka, dan ketiga keamanan dari penggunaan akhir. Bagi yang tertarik untuk lebih dalam mempelajari mengenai penyusunan roadmap menggunakan COBIT, silakan unduh materi mengenai IT Azuran pada kolom video ini. Pada level 0, yaitu kontrol entitas IT, dilakukan pemetaan dari proses IT dari COBIT terhadap komponen COSO. Misal, dari COBIT dipilih sasaran kontrol yang berkaitan dengan GRC. Misal 6 sasaran kontrol dari domain PO, 1 dari DS, dan 4 dari domain ME. Kita akan lihat GRC yang dipilih dari sasaran kontrol COBIT, yaitu pendefinisian rencana strategis IT, pendefinisian proses IT, organisasi dan hubungannya, manajemen komunikasi dan alur kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia IT, manajemen kualitas, penilaian dan manajemen risiko IT, training dan pendidikan, pengawasan dan aplikasi IT, pengawasan dan evaluasi internal kontrol, penjaminan kepatuhan dan tata kelola IT. Komponen KRC dari sasaran kontrol COBIT ini dipetakan ke komponen COSO.
yaitu komponen pengembangan program, penilaian risiko, aktivitas kontrol, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Maksud dari pemetaan adalah setiap bukti yang digunakan untuk menentukan maturitas dari secara kontrol diambil dari 5 komponen konsol tersebut. Untuk level kontrol umum, IT dilakukan pemetaan layanan IT terhadap kontrol utama PCAOB. Dipilih 13 berdasarkan kontrol dari COVID yang berkaitan dengan layanan, yaitu pembuatan dan pemeliharaan software aplikasi, rancangan dan pemeliharaan infrastruktur IT, hak penggunaan operasi, manajemen perubahan, penerapan dan penilaian solusi dan perubahan, pendefinisian tingkat layanan, manajemen layanan pihak ketiga, penjaminan keamanan sistem, manajemen konfigurasi, manajemen insiden, manajemen masalah, manajemen data, dan manajemen operasional. Setelah kontrol IT ini dipetakan pada komponen layanan publik PCAOB, yaitu kontrol lingkungan, perubahan program, operasi komputer, pilihan program, dan data. Bagaimana cara melakukan mapping COVID ke 01, 02 yang dikenal dengan operational risk dan akuntansi publik PCAOB? Silakan pelajari pada materi yang disertakan di kolom keterangan. Terdapat link ke materi pemetaan COVID ke 01, 02, dan PCAOB. Mengapa perlu kontrol aplikasi? Beberapa alasan adalah sebagai berikut. Pertama, kepentingan pada manajemen risiko belum disadari, sehingga kontrol aplikasi perlu mendemonstrasikan nilai yang diperoleh dengan melakukan investasi pada pengontrolan, melakukan manajemen komunikasi dan manajemen perubahan yang baku. Yang kedua, bisnis lambat untuk menyadari tanggung jawab untuk kontrol aplikasi. Maka perlu menjamin tim kontrol aplikasi dan tim kontrol umum saling bekerja sama. Terdapat kejelasan pada pembagian tanggung jawab serta penugasan setelah selesai, sehingga tim bisa berganti tapi tidak mengganggu bisnis. Banyak aplikasi lama yang tidak memiliki kontrol yang dipersyaratkan. Itu merupakan alasan yang ketiga. Jika risiko tinggi, maka barulah melakukan identifikasi kontrolnya. Jika risiko rendah, maka terjadi pengabaian persyaratan pada penanganan case by case. Yang keempat, sulit untuk menentukan respon yang tepat dan terukur. Maka perlu dilakukan identifikasi proses bisnis yang kritis didasari oleh risiko dan mortalitas atau kemampuan perusahaan. Batasi kerja pada proses dengan prioritas tertinggi. Yang kelima, terdapat kekurangan umum pada pengalaman internal kontrol. Untuk menangani ini perlu dilakukan pendefinisian proses pengawasan yang terstandarisasi, meminimalkan risiko pada saat pengulangan pekerjaan. Kalau bisa, kerjakan yang terbaik pada saat awal. Do it right the first time. Jangan ada pengulangan pekerjaan. Isu yang keenam adalah tidak ada panduan yang jelas dari konsultan atau pemerintah. Pada kondisi ini terjadi tidak ada jalan lain selain menggunakan logika dasar dari pengalaman, mampu melakukan justifikasi dari keputusan yang diambil. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian kuliah online ini. Sampai bertemu di kuliah online yang lain.